Hai hai hai, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali belajar di tema 2 atau di tema B, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, di pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak teacher. Kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh memulai pelajaran kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan pelajaran hari ini. Tuhan tolong, Tuhan bantu kami dalam mengerjakan setiap tugas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, langsung saja anak teacher. Nah, ayo kita perhatikan setiap gambar ini nih. Nah, Lani mendapat anak itik dari pamannya. Anak itik itu diberikan kepada Lani berkunjung ke rumah paman. Lani belum pernah memelihara anak itik. Lani pun mempelajari cara merawat dan memelihara itik dari buku. Buku itu dilengkapi dengan gambar yang dapat memudahkan Lani untuk mengerti isinya. Nah, berdasarkan gambar ini adalah contoh cara merawat hewan peliharaan yaitu itik. Nah, berdasarkan gambar tersebut kita boleh membuat pertanyaan yang pastinya jawabannya ada dari gambar itu. Nah, pastinya jawabannya ada dari gambar yang sudah ada. Nah, contohnya nih kita membuat pertanyaan sesuai gambar. Apa yang perlu disiapkan untuk membuat kandang itik? Nah, apa yang perlu disiapkan anak teacher? Ya, benar sekali, yaitu kandang yang dapat kita buat dari kardus bekas. Nah, apakah yang digunakan untuk alas kardus pada kandang itik? Nah, alasnya dapat digunakan berupa kain bekas atau jerami dan seterusnya. Kamu boleh lanjutkan anak-anak teacher yang ada di halaman 105 membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Ayo berkarya. Kandang itik dibuat dari kardus bekas. Kardus bekas merupakan salah satu contoh barang bekas. Barang bekas di sekitar kita dapat dimanfaatkan kembali. Salah satunya membuat karya seni, membuat boneka hewan dari kertas bekas dengan teknik memotong dan menempel. Ayo berhitung. Ibu memotong semangka menjadi 8 bagian sama besar. Setiap potongan semangka dapat ditulis dalam lapang. Oke anak-anak teacher. Nah, kamu ketika mengerjakan sebuah pecahan, kamu harus perhatikan dulu soalnya supaya paham dan mengerti bagaimana cara membuat, ya benar sekali, pecahannya. Nah, di sini contohnya ibu memotong semangka menjadi 8 bagian sama besar. Ingat, 8 bagian ya. Setiap potongan semangka dapat ditulis dalam lambang. Nah, berapa pecahannya anak-anak teacher? Ya, benar sekali. 1/8. Ya, karena ada kan 8 bagian sama besar. Lalu yang selanjutnya, Lani memakan 3 potong semangka. Ayo, 3 potong semangka ya. Semangka yang dimakan Lani dapat ditulis dalam lambang pecahan. Nah, tadi kan 8. Dimakan Lani 3 potong semangka. Kita dapat tuliskan lambangnya dalam bentuk pecahan yaitu, ya benar sekali, 3/8. Oke, contoh yang selanjutnya yaitu menuliskan bagian sesuai yang diwarnai. Perhatikan gambar di samping. Nah, perhatikan gambar di samping. Dari 8 potong, bagian yang dimakan menyatakan pecahan. Nah, ini dia yang diwarnai, ada berapa anak-anak teacher? Ya, ada 3. Bagian seluruhnya berapa? 8. Berarti pecahannya adalah 3/8. Bagaimana dengan ini? Nah, bagian yang diwarnai ada berapa anak teacher? Ya, 3.
Berapa bagian seluruhnya? Ya, 5. Berarti bentuk pecahannya adalah benar sekali 3/5. Lalu bagaimana dengan yang selanjutnya? Nah, berapa yang diwarnai? 1. Jumlah seluruhnya berapa? 5. Pecahannya adalah 1/5. Paham ya anak teacher? Oke, kita lanjut. Pembelajaran 4, tujuan pembelajarannya menulis cara merawat kucing berdasarkan gambar, menyebutkan berbagai jenis profesi dan tugasnya, bermain permainan kucing dan tikus. Ayo anak-anak teacher, diperhatikan gambar di sini adalah cara merawat kucing. Nah, kita akan tuliskan beberapa pertanyaan cara merawat kucing berdasarkan gambar yang ada. Hewan apa yang terdapat pada gambar? Kucing ya. Benda apa saja yang terdapat dalam gambar? Nah, ada benda-benda yang digunakan untuk merawat kucing. Contohnya itu ada sampo-nya, ada sisirnya, dan sebagainya. Kegiatan apa saja yang ditunjukkan pada gambar? Nah, mulai dari membersihkan bulu kucing sampai mengeringkan bulunya. Nah, itu kegiatan yang ada pada gambar. Ayo membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, di sini gambar sudah berurutan, berarti kamu ketika membuat cerita harus berurutan juga ceritanya, ya. Mulai cerita dari awal sampai akhir. Oke. Untuk membuat cerita berdasarkan gambar, kamu perlu memperhatikan beberapa hal antara lain. Objek dalam gambar, kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam gambar, dan latar tempat dan waktu dalam gambar. Nah, apa objeknya, apa bendanya, apa hewannya yang mau kita ceritakan, kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam gambar. Nah, contoh ini kegiatannya adalah memandikan atau membersihkan bulu kucing sampai mengeringkan bulunya. Latar tempatnya di mana? Atau kita boleh lihat, boleh dikatakan di rumah, waktunya kapan, sore hari, dan yang lain sebagainya. Nina merawat kucingnya dengan baik. Ia selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kucingnya. Sebulan sekali, Nina ditemani ayah membawa kucingnya ke dokter hewan untuk diperiksa dan diberi vitamin. Nah, di sini ada yang diperlukan profesi dalam ini adalah seorang dokter hewan, yaitu yang bertugas dalam memeriksa hewan yang ada atau hewan peliharaan yang dibawa ke dokter hewan tersebut. Lalu bagaimana dengan profesi yang lain? Nah, di sini dikatakan tadi bahwa dokter hewan bertugas merawat dan mengobati hewan yang sakit. Itu dia profesi sebagai dokter hewan yang bertugas merawat dan mengobati hewan yang sakit. Lalu bagaimana dengan profesi yang lain? Ada yang tahu anak-anak teacher contoh profesi atau pekerjaan ya? Pekerjaan seseorang boleh dikatakan ini adalah seorang, ya benar sekali, seorang petani. Tugasnya bahwa petani ini bekerja menanam berbagai tanaman. Lalu yang selanjutnya ini profesinya apa anak-anak teacher? Ya, seorang pedagang. Pedagang ini tugasnya yaitu pedagang bekerja menjual barang-barang yang kita butuhkan. Lalu profesi yang selanjutnya guru. Guru bekerja mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Ada lagi anak-anak teacher? Ya, masih banyak lagi profesi yang ada di sekitar kita. Contohnya nih, arsitek. Arsitek bekerja merancang letak-letak ataupun bentuk bangunan. Yang selanjutnya dokter. Dokter bertugas melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan medis pada pasien. Yang selanjutnya ini adalah seorang, ya benar sekali, seorang wartawan. Wartawan bekerja dengan mencari, mengumpulkan sebuah informasi, lalu menyajikannya sebagai sebuah cerita.
Nah, itu dia anak-anak teacher, profesi yang ada di sekitar kita dan masih banyak lagi. Mengapa kita harus menghargai profesi dari orang-orang di sekitar kita? Mengapa anak-anak teacher? Ya, benar sekali. Kita harus saling menghargai profesi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena kita tahu jika profesi itu tidak ada di sekitar kita akan merasa kesulitan dalam hal apapun. Contohnya, karena jasa petani, kita dapat menikmati nasi dan sayuran untuk dimakan sehari-hari. Nah, karena pedagang dapat membantu kita memperoleh barang yang kita butuhkan. Dan guru membantu kita memahami pelajaran dengan baik. Nah, itu tujuannya mengapa kita harus menghargai profesi dari orang-orang di sekitar kita. Oke anak-anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita. Silakan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 107 nomor 2 dan 3, halaman 111 nomor 2 dan 3. Ayo anak-anak teacher, beri tanda di buku kamu. Jadi ketika kamu mengerjakan tugas, kamu boleh kirimkan kepada teacher halaman yang kita minta. Oke anak-anak teacher, until here our meeting for today. See you next time and God bless you. Goodbye.